Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Madu TV Nusantara, senang bertemu kembali dengan saya Maftah Rozani Alam yang akan menemani Anda dalam acara Santri Sowan Kiai untuk Syiar Ramadan kali ini yang diselenggarakan oleh LDPJNU Kabupaten Kediri dan bekerja sama dengan Madu TV Nusantara. Sejukkan hati, damaikan jiwa bersama Ustadz Dr. Asy'ari Masduki MA. Beliau adalah Ketua LDPJNU Kabupaten Kediri. Beliau juga tim peneliti bidang akidah aswaja NU Senter Jawa Timur, anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kediri, dan juga pengurus takmir Masjid Agung An Kabupaten Kediri. Baik, marilah kita sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, kali ini kita akan membahas dengan tema metode menentukan awal Ramadan. Baik, dalam hal menika kasus di sana dimaten panjenenganipun Ustaz Asy'ari kami semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin wa ba'du. Pemirsa Madu TV Nusantara yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, termulia, bahkan makhluk yang paling mulia. Tidak ada seorang yang diangkat menjadi nabi setelah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan adalah salah satu dari bulan-bulan Hijriyah. Untuk menentukan awal bulan Ramadan sama dengan cara untuk menentukan bulan-bulan Hijriyah yang lainnya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita dalam menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan bulan-bulan Hijriyah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena kalian melihat hilal. Apabila tertutup mendung atas kalian, maka sempurnakanlah bilangan hari dalam bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini senada dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan lain-lainnya dalam kitab Sunan mereka, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum al-hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in humma 'alaikum
fasumu 30 yawman. Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, maka berhari rayalah. Apabila tertutup mendung atas kalian, maka sempurnakanlah atau kalian berpuasalah kalian menjadi 30 hari. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan dua hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, maka seluruh para ulama dalam 4 mazhab, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, seluruhnya bersepakat, semuanya berkonsensus, ijma' bahwasanya untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan bulan-bulan Hijriyah adalah dengan 2 metode. Yang pertama adalah biru'yatil hilal, yaitu dengan melihat tanggal atau melihat bulan tanggal 1 yang disebut dengan hilal atau bulan sabit, karena bentuknya mirip dengan arid, mirip dengan sabit, sehingga dikatakan hilal. Ini dikatakan hilal. Ketika seseorang itu melihat hilal, maka berarti keesokan harinya itu adalah bulan Ramadan atau sudah berganti bulan berikutnya. Apabila tidak, maka beralih, artinya tidak melihat hilal, maka beralih pada metode yang kedua, yaitu dengan istikmal, yaitu dengan menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan awal bulan Ramadan, maka di sini umat Islam pada akhir atau pada tanggal 29 Sya'ban memasuki malam 30 Sya'ban, umat Islam diwajibkan dengan wajib kifai untuk melakukan muraqabatul hilal, yaitu mengamati bulan tanggal 1. Mereka pergi ke tempat-tempat tertentu yang dimungkinkan di sana mereka bisa melihat hilal. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang tinggi sehingga tidak ada halangan bagi mereka untuk melihat ke ufuk barat, tempat tenggelamnya matahari. Atau sebagian pergi ke pantai-pantai tertentu yang memungkinkan bagi mereka untuk melihat ufuk barat, tempat tenggelamnya matahari. Ini hukumnya para ulama mengatakan fardu kifayah, bukan hanya pada untuk mengetahui awal Ramadan atau awal Syawal saja, tetapi juga untuk mengetahui awal bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Untuk mengetahui awal Ramadan, kita harus tahu awal Sya'ban. Untuk mengetahui awal Sya'ban, kita harus tahu awal Rajab. Begitu seterusnya. Nggak bisa, karena apa? Karena ini saling terkait, bulan ini saling terkait, sehingga para ulama mengatakan wajib kifayah bagi umat Islam, harus ada sebagian umat Islam di setiap bulan itu yang melakukan muraqabatul hilal, mengamati bulan tanggal 1 yang disebut dengan hilal atau bulan sabit. Kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, maka di akhir Sya'ban tanggal 29. Kenapa kita katakan tanggal 29 akhir Sya'ban? Karena ada kemungkinan Sya'ban itu hanya umurnya 29 hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan bahwa asyhuru hakadha wa hakadha, artinya bulan Hijriah itu ada kalanya 29 dan ada kalanya 30 hari. Berbeda dengan kalender umum. Kalau kalender Januari, Februari, kalender umum itu, maka ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, bahkan ada yang 31 hari. Tetapi kalau kalender Hijriah, bulan Hijriah, itu kemungkinannya cuma 29 atau 30. Tidak ada yang 28, juga tidak ada yang 31. 29 atau 30. Maka umat Islam pada tanggal 29 memasuki tanggal 30. Bisa jadi 30, bisa jadi enggak.
karena nanti ditentukan di sini dalam hasil muraqabatul hilal. Di waktu maghrib mereka melakukan muraqabatul hilal. Kenapa di waktu maghrib? Karena pergantian hari dalam kalender Hijriah itu adalah di waktu maghrib ketika matahari terbenam, bukan pada jam 12 malam. Berbeda dengan kalender umum. Kalau orang memperingati, kita tahu orang memperingati misalnya tahun baru umum, orang menyebutnya tahun baru Masehi, itu jam 12 malam baru mereka meniup trompet. Itu meskipun itu bukan tradisi yang baik, tetapi mereka merayakan jam 12 malam karena pergantian hari dalam kalender umum itu jam 12. Tetapi bagi kita umat Islam, kalender Hijriyah atau Qamariyah, pergantian harinya adalah di waktu maghrib. Ketika misalnya sekarang adalah hari Ahad, maka di waktu maghrib setelah tenggelamnya matahari, maka sudah berganti hari menjadi hari Senin, Itsnain, sehingga kita mengatakan malam Senin karena memang sudah Senin, yaitu malamnya. Senin malamnya dikatakan malam Senin, malam Jumat, karena setelah matahari tenggelam maka hari sudah berganti. Karena itulah maka muraqabatul hilal, melihat bulan tanggal 1 itu dilakukan tanggal 29 akhir ketika matahari tenggelam di tanggal 29 Sya'ban. Ketika melihat mereka yang muraqabah melakukan pengintaian, pengamatan terhadap hilal, itu telah melihat hilal, maka berarti besok puasa, besok Ramadan. Tetapi apabila mereka yang mengamati itu tidak bisa melihat hilal karena memang tidak terlihat, atau karena tertutup mendung sehingga mereka tidak bisa melihatnya, semestinya bisa terlihat menurut hitungan, tetapi karena tertutup mendung mereka tidak ada satupun yang bisa melihatnya, maka berarti besok 30 Sya'ban, besok lusanya baru 1 Ramadan. Karena itulah maka pemirsa Madu TV rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat, dan ini adalah ijma' dari seluruh para ulama, bahwa awal Ramadan tidak bisa ditentukan jauh hari sebelumnya. Tidak bisa menentukan awal Ramadan sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, atau bahkan setahun sebelumnya. Tidak bisa. Karena itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam, untuk menentukan awal Ramadan kapan? Ketika tanggal 29 Sya'ban itu di waktu maghrib. Di waktu itu ketika ada yang melihat hilal berarti besok Ramadan. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat hilal, maka berarti besok lusanya digenapkan bilangan hari di bulan Sya'ban, digenapkan menjadi 30 hari. Inilah metode yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam, karena semua madhab dari 4 madhab telah bersepakat. Jika sudah ada ijma', kita tahu ijma' adalah hujjah dalam agama. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma'. Jika suatu permasalahan seluruh ulama dalam 4 mazhab telah bersepakat bahwa hukumnya adalah A, maka itulah hukumnya. Tidak bisa kemudian kita berbeda pendapat atau menulayai pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama dalam mazhab 4. Ketika Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Hanbal telah menyepakati sesuatu tentang hukum tertentu, maka kita harus menerimanya, dan kita tidak boleh mengamalkan sesuatu yang berbeda dari ijma'. Itulah yang dimaksud bahwa ijma' adalah hujjah. Saya kira cukup sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti bisa diperdalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Asy'ari. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Sowan Kiai di Madu TV Nusantara, sejukkan hati, damaikan jiwa.